Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukrillah mabadu. Kawan-kawanku sekalian, pada kali ini kita akan memahami sistem pemerintahan fondasi negara yang kokoh. Sebuah pengantar mendalam tentang bagaimana negara mengorganisasikan kekuasaan, menjalankan roda pemerintahan, dan mewujudkan cita-cita bersama demi kesejahteraan rakyat. Sistem pemerintahan adalah cara suatu negara mengatur dan menjalankan kekuasaan untuk mencapai tujuan bersama, seperti kesejahteraan, keadilan, dan keamanan bagi seluruh warganya. Lebih dari sekedar aturan formal, sistem ini merupakan kerangka kerja yang menyeluruh, mengorganisasi institusi, prosedur, dan prinsip-prinsip politik serta administrasi yang menjadi tulang punggung kehidupan negara. Memahami sistem pemerintahan bukan hanya urusan para politisi atau akademisi. Setiap warga negara perlu memahaminya agar dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan demokrasi, mengawasi jalannya kekuasaan, serta memastikan pemerintahan berjalan secara transparan, akuntabel, dan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat. Untuk memudahkan pemahaman, bayangkan negara seperti sebuah rumah tangga besar. Sistem pemerintahan adalah aturan main dan pembagian tugas yang disepakati bersama di dalam rumah tangga tersebut. Tanpa aturan yang jelas, rumah tangga akan kacau. Begitu pula dengan sebuah negara. Sistem pemerintahan menentukan struktur hubungan antara anggota keluarga negara ini, siapa yang berwenang, siapa yang mengawasi, dan bagaimana keputusan bersama diambil secara sah dan bertanggung jawab. Setiap negara memilih sistem pemerintahannya berdasarkan sejarah, budaya, dan kebutuhan politiknya. Secara umum, terdapat tiga model utama yang paling banyak diterapkan di dunia modern. Yang pertama, ada presidensial, yang mana presidensial adalah kepala negara. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sedangkan parlementer, yaitu Perdana Menteri dipilih parlemen dan pemerintah bertanggung jawab langsung kepada parlemen. Contohnya seperti Inggris, Jepang, dan Australia. Yang ketiga ada semi presidensial. Kombinasi keduanya, presiden berbagi kekuasaan eksekutif dengan perdana menteri yang dipercaya parlemen. Contohnya Prancis dan Rusia. Sejak awal kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia secara tegas menganut sistem presidensial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pilihan ini ditegaskan kembali melalui amandemen konstitusi, menjadikan sistem presidensial sebagai fondasi yang tidak tergoyahkan dalam tata negara Indonesia. Sistem presidensial dipilih karena dianggap memberikan stabilitas politik dan kepastian hukum yang lebih kuat. Sangat penting bagi negara kepulauan yang majemuk seperti Indonesia. Kelebihan dan tantangan sistem presidensial. Yang pertama, kelebihan sistem presidensial adalah stabilitas politik lebih terjaga karena masa jabatan presiden pasti dan terukur. Yang kedua, pengambilan keputusan lebih cepat dan terarah. Yang ketiga, pemisahan kekuasaan yang jelas mencegah tumpang tindih wewenang. Yang keempat, presiden memiliki mandat langsung dari rakyat sehingga legitimasinya kuat. Lalu yang selanjutnya, tantangan yang perlu diwaspadai dalam sistem presidensial di Indonesia. Yang pertama, potensi pemerintahan menjadi terlalu kuat dan sulit diawasi. Yang kedua, kurangnya kontrol langsung parlemen terhadap kebijakan presiden sehari-hari. Yang ketiga, resiko kebuntuan politik jika presiden dan parlemen berbeda haluan.
Pada akhirnya, sistem pemerintahan yang kokoh adalah fondasi utama bagi stabilitas nasional dan kemajuan suatu bangsa. Efektivitas sebuah sistem politik tidak diukur dari kerumitan strukturnya, melainkan dari kemampuannya menciptakan kesejahteraan nyata bagi seluruh lapisan rakyat di Sabang sampai Merauke. Dengan memahami sistem pemerintahan secara mendalam, setiap warga negara dapat berkontribusi aktif, mengawasi partisipasi, dan mendorong jalannya negara yang lebih baik, adil, dan sejahtera untuk semua. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.